Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita memasuki Minggu Advent ketiga. Minggu Advent ketiga dalam tahun liturgi disebut Minggu Gaudete. Artinya sukacita yang melambangkan adanya sukacita di tengah masa pertobatan. Adapun fokus dari perayaan Advent ketiga yaitu memberi keteguhan hati karena Alkitab memberi kesaksian bahwa Mesias yang telah dijanjikan dalam perjanjian lama telah lahir dalam Yesus yang lahir di Betlehem. Untuk segenap umat Tuhan, mari menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dengan bertekun dalam doa dan sungguh-sungguh mengerjakan panggilan Tuhan bagi kita, yaitu dengan memperhatikan sesama dan mengupayakan damai sejahtera sebagai bagian dari kesiapsediaan menyambut kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Maranatha. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Maranatha. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 76 ayat 1 dan 2, Kau yang lama dinantikan. Sucikan
Hari ini kita memasuki Advent yang ketiga, yang maknanya adalah tentang juru selamat yang datang di dunia ini dan dengan demikian datangnya kerajaan Allah. Marilah mengerahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya, Maranatha. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami masih hidup di dunia ini, menanti-nantikan Kristus datang kembali. Sebab itu, ajarkanlah kami hukum-hukum-Mu. Bukalah mata hati kami ya Tuhan, supaya kami mengarahkan seluruh hidup kami kepada kebahagiaan, damai sejahtera, dan kehidupan kekal yang Engkau janjikan kepada semua orang yang percaya kepada Kristus. Teguhkanlah hati kami, agar kami tetap setia kepada firman-Mu dan memegang pengajaran yang benar sampai akhir hidup kami dan hingga kedatangan kembali Tuhan kami, Yesus anak-Mu yang hidup dan memerintah bersama Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 81 ayat 1. Oh datanglah Immanuel. Pembacaan firman Allah dari Perjanjian Lama, Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Saat penyelamatan sudah dekat. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan dengan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah, dan bermazmurlah.
Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 144B, Suara Yesus Kudengar. Pengakuan dosa. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, mari kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih, adil dan benar. Tuhan yang senantiasa dan akan datang, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Tetapi kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkati kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Jemaat berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan 1-2 menit. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Tuhan kasihani. Berita pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar,
aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita, demikian dan bersukacitalah dengan aku. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta persembahan untuk mendukung kegiatan Natal yang diantar ke depan. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah dapat menyerahkan mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI, BNKP Jemaat Jakarta, dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85 1 sampai 4. Kusongsong bagaimana. Yeah.
1. Musik saja. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari buku Zinuna nomor 261 ayat 1, 2, dan 6. Yae Zumange.
Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita dengarkan kesaksian pujian kor, vokal grup atau vokal solo dari Faomasi lingkungan 3 dan seterusnya nanti paduan suara gabungan BNKP Jemaat Jakarta. Yang pertama Faomasi lingkungan 3 diwakili oleh Diana Waruru. Sejahtera
Selanjutnya, paduan suara gabungan BNKP Jemaat Jakarta.
Selanjutnya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyaksikan drama bersambung selama Advent dalam rangka menyambut Natal yang disampaikan oleh Komisi Ibadah dan Evangelis. Selamat menyaksikan. Fajar adalah seorang pengusaha sukses di bidang properti. Jadi maksudmu apa, Fajar? Ini proyek nggak boleh gagal, Mah. Iya, Papi tadi sama Mami pergi sebentar. Nah, bentar lagi Mami juga pulang, ya kan, Jar? Iya, Mami lagi ke salon. Bentar lagi juga nggak pulang. Danu, kamu ajak adik-adikmu belajar deh. Tapi Mami senang banget loh, Pi. Pokoknya kita bisa semakin senang, semakin kaya dan lebih kaya lagi, Pi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Mbak Lela, jangan nyanyi terus. Cepat panggil Om lagi bilang sarapan. Iya, Nyonya. Nanti kalau saya yang kena arisannya, pasti Jeng saya traktirin semua. Satu lagi, Jeng, satu lagi. Nanti saya ngajak Jeng jalan-jalan ke mall. Saya bayarin, Jeng beli apa aja saya bayarin. Sudah pulang, Tuan? Iya. Tolong buatkan saya kopi ya. Siap, Tuan. Jono, kok pintu masih terbuka, Jono? Sudah jam berapa ini? Nah, itu kopi buat siapa? Ini kopi buat Tuan, Nyonya. Emang Tuan udah pulang? Udah, Nyonya. Tuan lagi di saw. Oh, sini biar Ibu antar aja ke sana. Kamu balik sana ke dapur. Pi, tumben pulang langsung ke sini, Pi. Iya. Lagi mau nenangin diri. Kenapa, Pi? Sebenarnya ada apa? Mama juga, saya perhatikan akhir-akhir ini agak aneh, Pi. Terus Papi sekarang pulang tengah malam langsung ke saung. Sebenarnya ada apa sih, Pi? Sebenarnya Papi mau ngomong udah lama sama Mami. Cuman Mami terlalu sibuk sama teman-teman Mami itu. Aduh, maafin Mami ya, Pi. Papi jangan marah. Perusahaan kita bangkrut nih. Hah? Bangkrut? Maksud Papi apa, Pi? Jadi semua proyek kita gagal nih. Spesifikasi yang dibuat itu tidak sesuai. Sedangkan ketika Papi mau meminta pertanggungjawaban dari kontraktor, mereka kabur semua. Udah Papa berusaha setengah mati untuk bagaimana caranya, tapi perusahaan kita benar-benar bangkrut. Oh, Papi ini nggak boleh terjadi, Pi. Papi, ini nggak boleh terjadi. Coba Papi ngomong dari kemarin-kemarin, Mami nggak cerita sama teman-teman Arsha Mami, Pi. Bagaimana dengan anak-anak kita, Pi? Sekolah mereka, Pi. Kedepan kita ke depan bagaimana, Pi? Hutang-hutang kita, Pi. Aduh, kenapa dosa kami? Sabar. Sabar, Pi. Maksud Papi apa? Kita harus lakukan sesuatu, Pi. Kita nggak bisa diam aja. Papi udah nggak tahu mau ngapain. Sebentar, Pi. Aku ada kenalan, Pi. Aku telepon dulu temanku. Aku punya kenalan, Pi, orang pintar. Teman aku udah tahu, Pi. Maksudnya gimana? Halo. Iya. Iya, Mbak. Belum ketemu ya sama siapa namanya? Pak Gino. Iya. Besok pagi ya. Iya. Oke, makasih ya, Mbak ya. Iya, bye. Pipi, pokoknya kita nggak bisa diam aja ya, Pi. Mami udah telepon teman Mami.
Dia punya kenalan orang pinter, Pi. Namanya Pak Gino. Ah, nggak percaya. Besok dia datang, Pi, pagi-pagi, Pi. Terserah Mami lah. Papi udah stres nih. Kita lihat aja besok gimana. Selamat pagi Pak, mau nyari siapa? Ya, betul di sini rumah Pak Fajar dengan Bu Lydia. Ya Pak, dengan siapa? Dengan siapa? Saya Pak Gino. Oh ya boleh Pak, silakan masuk Pak. Tuan, ada tamu, Pak Gino. Ya, bentar. Pak Gino. Oh, ya. Saya suaminya Lydia. Saya Gino. Mam. Halo Pak Gino. Ya. Saya istrinya Pak Fajar. Saya Gino. Tunggu sebentar. Pak, kita duduk dulu ya Pak. Iya Pak, mari ya. Pak. Mari. Nah, saya buka baju. Langsung aja Pak Gino, perusahaan kami lagi ada bermasalah dan juga bangkrut Pak. Jadi kami memohon bantuan Pak Gino, karena saya dengar dari teman saya Bapak sering mengenangani hal-hal seperti ini. Oh, masalah-masalah seperti itu biasa saya tangani. Hampir banyak semua yang datang kepada saya kalau ada masalah-masalah seperti itu. Tapi yang penting Bapak dan Ibu percayalah sama saya. Hanya tadi pas saya lihat aura Bapak dan Ibu tuh gelap sekali. Maksudnya gimana Pak? Jadi gini, Bapak dan Ibu nih seperti sudah diguna-gunai. Jadi apapun yang Bapak lakukan itu pasti akan selalu gagal. Nah, saya bisa menangani hal itu. Dan saya pastikan ekonomi Bapak dan Ibu pasti akan pulih kembali. Ini ada catatan ramuan, tolong disiapkan segera. Tapi cepetan, carikan yang diminta sama Pak Gino. Fajar, siapa itu? Pentakap apa lagi ini? Kedengaran sama orang ya Pak. Itu dia jauh-jauh datang dari kampung, mau bantu kita, mau benerin usaha kita yang sudah bangkrut ini. Dia mau pulihkan biar semua properti bisa laku terjual Ma. Kamu masih percaya yang kayak begini ya? Percaya itu sama Tuhan, bukan sama orang yang begituan. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan dan menguatkan kita. Ma, orangnya udah mau datang ke sini aja udah bagus Ma. Sadar nak, sadar. Ma, ini aja. Kita lihat dulu, kita coba dulu. Siapa tahu berhasil Ma. Terserah, pokoknya mama sudah bilang ya. Ya. Pi, sudah belum? Iya, bentar. Nih, Tolong letakkan semua. coba dilihat Pak, ada yang kurang nggak? Baik. Baik, Pak Fajar, Ibu Lydia, ini tadi sudah saya doakan. Ramuannya silakan diminum. Kemudian yang sisa di dalam botol ini bisa diminum sampai 7 hari ke depan. Silakan. Baik Pak Gino.
Terima kasih Pak, semoga keadaan dan perusahaan bisa pulih kembali. Saya jamin, perusahaan Bapak pasti akan pulih. Kita minum. Ya, silakan. Oke, maaf saya nggak bisa lama-lama karena masih ada orang lain yang butuh bantuan saya. Baik Pak. Terima kasih Pak Gino untuk bantuan. Ya. Baik, terima kasih. Diterima ya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak Fajar. Ya, sama-sama Bu Lydia. Saya mohon izin. Baik Pak. Terima kasih. Perusahaan Fajar benar-benar tidak dapat diselamatkan. Apa yang disampaikan Pak Gono tak kunjung berhasil. Bahkan, keadaan mereka semakin memburuk. Di rumah mereka tidak ada lagi damai, tidak ada lagi persekutuan doa, dan mereka saling menyalahkan. Fajar, Lydia, Mama lihat akhir-akhir ini kalian semakin menjauh dari Tuhan. Jangan percaya sama manusia. Kalian bisa kecewa. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, pasti tidak akan pernah gagal. Karena Dia sanggup memulihkan segala sesuatu, termasuk memulihkan keadaan kita ini. Berserulah dan bersorak-soraklah dengan Tuhan. Mama ingin kita memanggil hamba Tuhan untuk berdoa bersama. Karena Mama yakin kalau kita bisa melewati pencobaan ini bersama Tuhan. Dan Mama yakin juga bahwa apapun yang terjadi ini, memang Tuhan pasti memiliki maksud yang indah di balik semua ini. Apa-apaan sih, Ma? Pak Gino itu juga hamba Tuhan loh, Ma. Dan kata orang-orang, sudah banyak yang dia bantu dan berhasil keluar dari permasalahannya loh, Ma. Fajar, Lydia, bertobatlah nak. Berserulah hanya kepada Tuhan saja. Tapi kan maksud Lydia itu juga baik, Ma. Coba pikir-pikir. Semenjak Pak Gino kalian hubungi, selalu berhubungan dengan kita, lihat kalian selalu bertengkar, anak-anak sakit, masalah berdatangan. Ya Tuhan, tolonglah anak-anakku ini Tuhan. Terserah Mama aja lah. Jono, tolong bukain pintu. Iya. Tuan, ini ada surat. Surat apa lagi nih? Saya gagal. Ada apa, Pi? Surat apa ini? Coba Mama lihat, Pi. Waduh, bagaimana nih, Pi? Pi? Oh iya, Mami teringat sesuatu, Pi. Mami telepon Pak Gino ya, Pi? Lydia, berhenti. Apa-apa Pak Gino, apa-apa Pak Gino. Berserulah hanya kepada Tuhan saja. Tuhan itu Maha Pengampun dan Penolong. Tidak ada yang mengecewakan kalau kita bergantung kepada Tuhan. Ma, cukup Ma. Lydia juga lagi berusaha. Bertobatlah Fajar. Lydia juga berusaha, Ma. Bertobatlah. Dia juga berusaha. Bertobatlah. Pokoknya besok kita harus mengosongkan rumah ini. Kita harus pindah. Tuhan menyediakan mujizat bagi saudara dan saya. Ketika Tuhan izinkan berbagai macam persoalan hidup terjadi, mampukah kita mengucap syukur dan berseru kepadanya?
atau sebaliknya, kita tergoda mencari jalan pintas. Sesungguhnya, Allah sanggup menyelamatkan dan menyelesaikan persoalan yang kita hadapi, hingga kita berkata, "Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menyelamatkanku." Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab yang Maha Kudus, Allah yang agung, ada di tengah-tengah kamu. Fajar adalah sambil persiapan pelayanan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 271 ayat 1, kabar yang indah benar. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus kita berdoa. Dengan kerendahan hati dan dengan sukacita Bapa Sorgawi, kami datang di hadapan-Mu dengan segala keberadaan kami sebagai umat-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam perjalanan kami. Kami merasakan Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau adalah Allah yang setia. Hingga detik ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Bapa. Ibadah kami hari ini kami mohon kiranya berkenan di hadapan-Mu. Dan saat ini kami rindu mendengar sabda-Mu. Karena kami percaya melalui sabda Tuhan kami kembali disegarkan, kami diberi kekuatan baru, kami diberi pengharapan, bahkan melalui kebenaran firman-Mu kami akan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Urapi kami semuanya, Engkau menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman ini betul-betul kami bisa mengerti dan memahaminya. Hamba-Mu yang tidak punya apa-apa ini, Engkau urapi, biarlah hamba-Mu berikan hikmat, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan yang menyapa kita di Advent yang ketiga ini terambil dari Yesaya 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, dan engkau menghibur, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar.
Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-soraklah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Sejauh demikian pembahasan firman Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari, Shalom. Yahobu. Tema hari ini adalah berseru dan bersorak-soraklah menanti Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, hari-hari ini kita dipenuhi dengan demam bola. Saya percaya bagi yang suka menonton bola, pasti ada negara yang difavoritkannya. Ada klub yang dia gemari. Dan pasti di antara kita pengen negara itu, negara favoritnya itu menang dalam setiap perhelatan pertandingan. Barusan kemarin Brazil udah kalah ya. Kecewa Bapak Ketua kemarin tuh. Ya, itu ya keinginan kita. Ketika menang pasti terjadi apa? Sorak-sorai. Sorak-sorai. Terjadi kegembiraan, terjadi kesenangan yang luar biasa. Bahkan ada pesta. Dan kemarin sempat saya lihat itu di grup kaum bapak dan beberapa grup yang saya lihat. Ada yang memberi ucapan syukur di gereja karena kemenangan Belanda. Ada ya? Ada. Tapi belum ada di jemaat BNKP Jakarta. Saya berharap nanti ada. Dia memberi ucapan syukur kepada Tuhan atas kemenangan Belanda. Dan dia juga memohon doa supaya di pertandingan-pertandingan berikutnya bisa menang Belanda. Dan lagi viral Bapak Ibu saudara-saudari, ada seorang pendeta yang terkenal mendoakan sebuah negara yang dia favoritkan, yaitu negara Inggris. Saya kurang tahu kalau Bapak Ibu sudah menonton itu, lagi viral itu. Walaupun ada klarifikasinya, seorang pendeta itu sudah klarifikasi bahwa sebenarnya itu bukan doa, tapi doa yang dikhotbahkan. Dia berdoa, Tuhan tolonglah pemain dari Inggris. Bapak Ibu saudara-saudari, saya mengawali khotbah ini dengan bola karena memang lagi demam bola sekarang ini. Hal itu Bapak Ibu saudara-saudari boleh dikatakan tidak ada hubungannya dengan kita sebenarnya. Nggak ada kan masalah bola ya bola. Hanya hiburan saja. Tetapi ketika terjadi kemenangan klub atau negara yang kita favoritkan, yang kita gemari, ada sorak-sorak yang luar biasa sama kita. Ada kegembiraan, ada kesenangan yang luar biasa yang boleh kita luapkan oleh karena kemenangan mereka. Lalu Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimana dengan ketika Tuhan datang di tengah-tengah dunia ini menyelamatkan kita? Adakah sorak-sorai? Adakah kesenangan? Adakah kegembiraan? Itu kan suasana hati. Tadi kita nonton film video tadi ya.
Menarik menurut saya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan hari ini Yesaya mau menyampaikan bagaimana pengalamannya bersama dengan Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu adalah penyelamat. Tuhan itu adalah penolong dalam hidupnya. Jadi pengalaman dekat dengan Tuhan, dia bisa ungkapkan dengan rasa syukur di hadapan Tuhan. Dan itu makanya kita baca tadi, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan itu murka kepada kita, murka kepada umat manusia karena kesalahan, karena dosa. Tapi itu sudah surut. Kalau sudah surut itu artinya apa? Yang keluar dari diri Allah itu apa? Kasih. Dan ketika kasih itu yang terjadi dan dia berikan kepada kita, dia menyelamatkan kita. Apakah kita tidak bersorak-sorai? Apakah kita tidak bersyukur kepada Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudari, ayat berikutnya dikatakan, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu saudara-saudari, jangan percaya sama Gino. Ada Pak Gino tadi kan? Jangan percaya sama Pak Gino, jangan percaya sama Pak Gini. Percayalah kepada, ada amin? Ya, Pak Gino tadi itu luar biasa menurut saya. Dengan gayanya itu. Meyakinkan orang yang datang kepadanya. Sekali lagi jangan percaya kepada Pak Gino. Jangan percaya kepada hal-hal dunia ini. Itu adalah sementara saja. Jangan mengatakan bahwa hartalah yang menyelamatkan saya. Jangan percaya pada jabatanlah yang menyelamatkan saya. Tidak Bapak Ibu saudara-saudari. Tidak. Yang menyelamatkan kita itu adalah Tuhan. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan gemetar. Kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita beralih dan betul-betul menyerahkan segala kehidupan kita kepadanya. Tapi kalau percaya kepada Pak Gino tadi, segala sesuatu diserahkan kepada Pak Gino. Iya kan, sampai tadi suami istri itu kan bantah mamanya gitu loh. Pokoknya sama Pak Gino mah katanya. Pokoknya sama Pak Gino. Itu karena sudah percaya sama Pak Gino. Coba kalau misalnya tidak percaya sama Pak Gino. Seperti yang diungkapkan tadi Ibu. Bahwa kita hanya berseru kepada Tuhan. Kita hanya percaya kepada Tuhan. Segala persoalan kehidupan kita. Segala tantangan yang kita alami, segala pergumulan kita, termasuk ketika perusahaan kita, pekerjaan kita mengalami tantangan, maka kepada siapakah kita datang? Tentu kita katakan, aku percaya kepada Tuhan. Ada amin? Kita percaya kepada Tuhan, dialah yang menyelamatkan kita, dialah yang menyelamatkan kehidupan kita. Dialah yang menyelamatkan keluarga kita. Dialah yang menyelamatkan perusahaan kita. Bapak Ibu saudara-saudari, kata gemetar di sini itu karena kesungguhan yang luar biasa percaya kepada Tuhan. Dan dia mengatakan sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Beberapa waktu yang lalu saya pernah kirim di renungan ya. Bahwa ketika kita kuat di dalam Tuhan, maka kita kuat menghadapi persoalan hidup. Kalau kita kuat di dalam Tuhan, kita menyerahkan sesungguhnya kepada Tuhan,
itu maka kita kuat menghadapi persoalan-persoalan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Tapi na areu ita kesoaya ama ifu mana masalah bunai banoa tekerebu ita. Iya tekerebu. Hama ifu mana masalah tekerebu. Hama ifu mana masalah to bali percecokan dalam keluarga. Tapi orang yang kuat di dalam Tuhan, karena dia mengatakan bahwa Allah itu kekuatanku dan mazmurku, semua bisa dijalani. Bapak Ibu saudara-saudari, tentu di masa-masa Advent ini kita harus mengatakan bahwa meneguhkan hati kita, Allah itu adalah Allah yang menyelamatkan hidup kita. Dia turun di tengah-tengah dunia ini karena kasih-Nya kepadaku, karena kasih-Nya kepada Bapak Ibu saudara-saudari. Kalau kita lihat Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih-Nya, karena cintanya kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudari, di ayat yang ke-6 saya akan baca ini, mengatakan berserulah dan bersorak-soraklah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengah. Kembali saya menekankan tentang kita menyerahkan segala sesuatu dan berseru kepada Tuhan, segala persoalan kehidupan kita. Yang kedua, bersorak-soraklah suasana hati kita, kegembiraan kita oleh karena keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Bai arere ita bangawale zaliotai. Manubay dan ni hadani zito bali orientasi kehidupan menjelang Natal ini adalah sibu babangalui nukasola ala. Ya. Heleni eli nukas sibohou, heleni eli nukas sitakile, heleni eli nukas solala, Bapak Ibu tetap bersukacita dan bersorak-sorai. Ada amin? Amin. Karena Tuhan sampai detik ini Tuhan telah menolong kita. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Jadi manubay dania aywala dua Natal daa say berleni eli gunukag. So mana bosan ngwa sang umau tahu. Walu-waluan Natal le adai dia linu kasih bohong. Ya apa adanya sajalah. Ya, makanya ya gaya Fadita saya itu mana paruma. O protes tau meu gabung ibadah wahabo do buah baru Fadita. Ada ya abu-abu baik tu mani marasi tak kemida uli. Tapi la tafalali nanu abu do saya balu tafakin was tanabu. Kalau itu menunjukkan kesederhanaan, ya udah oke lah. Tapi saya mau mengatakan Bapak Ibu Saudara-saudari, itu tidak mempengaruhi sebenarnya suasana hati kita. Sesungguhnya yang diminta Tuhan itu adalah hati kita. Lo balangi, sawagele bau masiu, sawagele bai buat teteu, sawagele menoro kedaga. Terima kasih Tuhan Engkau telah menyelamatkan kami. Itu yang diminta Tuhan sebenarnya. Le pernah terjebak Tuhan, le pernah terjebak lo balangi, Bapak mai gila lanu kada le. Le pernah. Dani faginia tedenia amuatada, abu wa afaduhu dededa, walo balangi andre lo balangi. Sanolo baya ia zitobali tetenafuda. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita dan semakin kita bergembira menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita membaca bersama-sama ayat hafalan kita. Yesaya 12 ayat 5. Bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Mari kita sama-sama. Bermazmurlah bagi Tuhan
Sekali lagi, bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Salah. Kenapa salah? Ini perikopen ini. Kita mengikuti yang perikopen saja. Bermazmurlah bagi Tuhan. Ikuti Bapak Ibu Saudara-saudari. Bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas sabdamu yang boleh kami renungkan. Engkau mengingatkan kami atas keselamatan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Murka-Mu telah surut sekalipun banyak dosa kami, tetapi Tuhan tidak memperhitungkan itu semua. Engkau datang menyapa kami, dan ketika kami menyadari itu, kami bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Ya Bapa di surga, biarlah firman-Mu yang boleh kami renungkan ini menjadi kekuatan kami. Terlebih dengan persoalan-persoalan, tantangan, kesulitan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kami tidak pernah beralih daripada Tuhan. Kami tetap fokus kepada Tuhan. Kami terus menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Sehingga kami tidak percaya dengan hal-hal dunia ini. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau urapi semua kami melalui kebenaran firman ini. Sehingga kami bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
kembali kita mendengarkan kesaksian pujian dari Faomasi Lingkungan 3 diwakili oleh Janet Zebua. Sekarang warta jemaat oleh majelis.
Salam. Yahoo. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan Minggu 18 Desember 2022, pengkhotbah Pendeta Leliser Jalin Harefa STH, liturgos Ibu Ina Arlan Daily. Ibadah dalam bahasa Nias. Para pelayan ibadah Minggu 25 Desember pukul 9 pagi. Pengkhotbah Pendeta Lisman Gule STH Emin MM. Liturgos Satuana Kiriso Ama Nota Harefa. Pelayan yang lain boleh kita baca pada lembaran warta jemaat ini. Komisi Pelayanan Anak. Diberitahukan kembali Komisi Pelayanan Anak BNKP Jemaat Jakarta mengundang anak-anak sekolah minggu beserta seluruh warga jemaat BNKP Jakarta untuk menghadiri ibadah perayaan Natal KPA pada hari Minggu 18 Desember 2022 pukul 15 WIB di Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Untuk itu, diharapkan dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu warga jemaat BNKP Jakarta baik dalam doa, waktu, tenaga, pikiran dan dana demi terselenggaranya acara ibadah Natal KPA dimaksud. Dukungan dari Bapak Ibu tersebut dapat disampaikan melalui pengurus KPA. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Dalam rangka penggalaan dana untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Natal BNKP Jemaat Jakarta, Komisi Ibadah dan Evangelisasi akan melaksanakan bazar pada hari ini, Minggu 11 Desember 2022, setelah ibadah selesai di lantai dasar gedung gereja. Mari dengan sukacita mendukung kegiatan dimaksud. Berita kelahiran. Telah lahir anak pertama laki-laki dalam keluarga Sepertinus Halawa dengan Marlina Zebua lingkungan 2 pada hari Senin 5 Desember 2022 pukul 8.55 WIB di Puskesmas Rawasari, Jakarta Pusat. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Pemberkatan pernikahan pengumuman kedua. Mohon dukungan doa atas rencana pemberkatan pernikahan kudus kepada saudara-saudari tersebut di bawah ini. Laki-laki Stephen Audi Rawong, anggota Jemaat Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel, Jakarta. Perempuan Yolanda Carolin Hulu, anggota Jemaat Lingkungan 2 BNKP Jemaat Jakarta Resor 45 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Desember 2022 pukul 9 WIB di Gereja BNKP Jemaat Jakarta Resor 45. Laporan keuangan. Total penerimaan 118.148.074 rupiah. Total pengeluaran 61.000.000
700.731 rupiah. Saldo akhir kas per 9 Desember 2022 176.074.123 rupiah 20 sen. Jemaat yang berulang tahun minggu ini periode 5 sampai 11 Desember 2022 berjumlah 15 orang. Atas nama majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Berita tambahan dari KPA. Diberitahukan KPA BNKP Jemaat Jakarta akan melaksanakan gladi bersih pelayanan KPA pada hari ini, Minggu 11 Desember 2022 pukul 12 WIB di ruang ibadah gedung gereja ini. Marilah dengan sukacita mendukung kegiatan ini. Berdasarkan keputusan sidang majelis jemaat dan panduan dari sinode BNKP, diinformasikan bahwa pemasangan pohon Natal di ruang ibadah gedung gereja dimulai pada Minggu Advent keempat. Renungan harian dari Minggu sampai hari Sabtu dapat kita baca di lembaran Warta Jemaat. Demikian Warta Jemaat, terima kasih. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 87 ayat 1 dan 2, Gapuramu lapangkanlah. Mari kita berdiri, kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Engkau yang dipuja, disembah. Karena Engkau adalah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa atas waktu yang baik Engkau berikan bagi kami.
Kami umat-Mu, Engkau terima apa adanya, dan kami juga boleh membawa nyanyian doa tubuh jiwa raga kami sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur atas sabda-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Engkau meneguhkan kami kembali bahwa Engkau adalah keselamatan kami, sehingga kami harus bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Engkau adalah kekuatan kami, Engkau adalah tempat kami berseru dan mengadu segala sesuatu apa yang menjadi tantangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengantarkan kami di Advent yang ketiga ini. Sebentar lagi kami akan memasuki Advent yang keempat dan akan masuk dalam perayaan Natal. Kami percaya boleh kami merayakan Natal tahun ini dengan penuh sukacita, baik di dalam gereja ini maupun dalam keluarga masing-masing, bahkan juga di lingkungan. Kami percaya Natal tahun ini membawa makna yang dalam bagi kami. Bahkan kami semakin diteguhkan di dalam iman. Bapa di surga, saya berdoa buat seluruh umat-Mu, warga Jemaat BNKP Jakarta, dimanapun mereka berada, baik yang hadir di gereja ini maupun yang mengikuti secara live streaming, bahkan di rumah masing-masing. Tuhan berkati mereka, Tuhan sertai mereka, terlebih dalam perjalanan siang dan malam. Tuhan tuntun, Tuhan jaga, Tuhan pelihara, cukupkan apa yang mereka butuhkan. Berkati keluarga mereka, anak-anak mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah mereka tetap bersandar kepada Tuhan. Mereka tidak boleh mengandalkan diri sendiri, tidak boleh mengandalkan apa yang ada pada mereka, tetapi biarlah Tuhan yang menjadi andalan mereka. Saya berdoa juga buat jemaat BNKP Jakarta yang berada di dalam keadaan sakit. Kami juga berdoa secara khusus buat Bapak Ahmad Devi Zeka yang sampai saat ini belum sadar oleh karena penyakit yang menyerang dia pada saat dia pergi ke Batam. Kami hanya memohon kepadamu, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau boleh jamah, Engkau boleh pulihkan segala tindakan-tindakan medis, segala obat-obatan yang dikonsumsi, bahkan alat-alat di rumah sakit yang dia gunakan. Kami mohon Engkau berkati Tuhan, sehingga itu menjadi alat-Mu dalam menyembuhkan Bapak Ahmad Devi. Kami semua terlebih keluarga berharap Bapak Ahmad Devi kembali ke Jakarta dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Demikian juga kami berdoa buat keluarganya, kuatkan iman mereka. Apapun yang terjadi, itu adalah keputusan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kuatkan mereka di dalam Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi pedoman hidup mereka. Saya berdoa buat Ibu Ina Markus Cega yang juga dalam keadaan sakit. Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan yang menghampiri dia, berikan kesembuhan dan kekuatan baru. Kami terus berdoa buat Bapak Amarisda, Bapak Amarista, demikian juga Bapak Ama Helen Harefa. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan Bapak yang sedang sakit ini. Tuhan kuatkan iman mereka, Tuhan yang selalu memberikan pengharapan kepada mereka. Sekalipun penyakit yang mereka derita begitu luar biasa, tetapi kami percaya Tuhan yang selalu memberikan penghiburan dan pengharapan kepada mereka. Demikian juga bagi keluarga. Ya Tuhan, demikian juga kami berdoa buat Bapak Ama Noni, Bapak Ama Keiko, Ibu Ina Selin, dan siapa saja yang dalam keadaan pemulihan. Tuhan yang boleh menjamah dan memulihkan, menyempurnakan kesehatan saudara-saudari dan orang-orang tua kami ini. Bapa di surga, demikian juga kami berdoa
buat warga jemaat yang boleh berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan tambahkan semangat dalam menjalani kehidupan mereka. Tambahkan berkat-Mu dalam hidup mereka. Biarlah mereka juga mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dan biarlah semakin kokoh di dalam Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat seluruh kegiatan pelayanan di Jemaat BNKP Jakarta. Tuhan berkati, baik perayaan Natal SM KPA pada hari Minggu ini Tuhan. Biarlah kami serahkan ke dalam tangan-Mu, boleh berjalan dengan lancar. Biar juga anak-anak kami boleh memaknai dan mengerti tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga Natal yang akan kami laksanakan pada tanggal 25. Tuhan berkati, Tuhan siapkan semuanya. Terutama panitia dan KIE timnya, biarlah mereka boleh mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Seluruh para donatur, seluruh para penyumbang, seluruh para pendukung kegiatan Natal tahun ini, kami tidak bisa melakukan sesuatu untuk berterima kasih kepada mereka. Kami hanya berdoa Engkau balaskan berkat-Mu melimpah. Biarlah mereka semakin sadar bahwa apa yang mereka berikan itu betul-betul menjadi kemuliaan Tuhan. Ya Bapa di surga, terlebih suasana yang sedang kami hadapi pada saat ini, yang dimana ada ancaman yang juga menjadi ketakutan kami. Kami percaya bahwa gereja-Mu di mana, khususnya gereja BNKP Jakarta ini dalam lindungan Tuhan. Segala hal-hal yang mencoba merencanakan yang tidak baik Tuhan, bahkan gereja-gereja di seluruh Indonesia, ya Tuhan Engkau yang menghalau itu semua. Biar aparat keamanan kami juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang membimbing dan memberkati mereka. Demikian juga kami berdoa buat seluruh kegiatan di Resor 45 dan juga di Sinode. Tuhan berkati para BPHMS, BPMS, biarlah sehati sepikir dalam memajukan kegiatan-kegiatan pelayanan di BNKP. Demikian juga saya berdoa buat pemerintahan Kota Jakarta. Kami juga berdoa buat pemerintahan Republik Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin kami di dalam tangan-Mu. Biarlah mereka melakukan yang terbaik, menjadi pengayom masyarakat, menjadi penyalur berkat-berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ya Bapa di surga, inilah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Persembahan yang telah dikumpulkan hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena ini yang bisa kami bawa ya Bapa, dengan segala kesederhanaannya. Kami percaya Engkau terima itu menjadi kemuliaan-Mu. Engkau balaskan berlipat ganda kepada umat-Mu. Kami boleh mempergunakan juga persembahan ini untuk mendukung kegiatan pelayanan baik di tengah-tengah jemaat ini maupun juga di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapa, seluruh para pelayan hari ini yang telah merelakan waktu, yang telah merelakan tenaga. Tuhan balaskan berkat-Mu kepada mereka. Dalam mereka tidak pernah bosan dan tidak pernah berhenti untuk melayani Tuhan setiap waktu. Terima kasih Bapa, sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini. Kami sebagian pulang dan ada juga yang tinggal di sini nanti untuk kegiatan latihan. Ya Bapa di surga, Tuhan yang selalu menyertai, Tuhan yang selalu melindungi, dan biarlah kami semua Engkau boleh hantarkan kami di rumah kami dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Kami telah berdoa di dalam nama Allah Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang telah mengajari kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari dalam damai sejahtera.
Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selamanya. Amin. Silakan bersaat teduh sejenak. Amin. Shalom. Yahoo.